Nah, sekarang ini mohon maaf, sepertinya muka saya nutupin yang paling kanan ya, tapi Anda bisa lihat di slide gitu ya. Nah, salah satu aplikasi yang paling mudah yang ada cut-nya dan ada fill-nya juga adalah saat Anda bikin sebuah, section jalan gitu. Tentunya Anda pengen misalnya section jalannya itu ya lagi jalan lurus gitu ya, nggak lagi bergelombang. Nah, ini section jalan yang ingin Anda bikin gitu ya, itu kira-kira ya. Nah, dari seksi jalan ini, yang bener-bener jalannya itu nempel ke permukaan tanah, itu cuma di 3 titik di sini gitu ya, dari survei Anda. Jadi titik pertama itu adalah di ini agak-agak susah ya kliknya. Nah, adalah di titik A, itu jadi titik A ini bener-bener jalannya nempel di permukaan tanah. Lalu ada titik B, ini pas tengah-tengah itu nempel ya, jadi ini kita bisa tarik garis yang kira-kira ini tuh bener-bener napak tanah. Dan di C pun dia benar-benar napak gitu ya, jadi nggak gantung. Sementara dari C ke atas itu, dia itu harus di-cut justru nih, ada sekian banyak yang harus digali gitu ya, biar dia itu bisa lurus. Sementara kalau yang di bawahnya C, di bawah si ABC sih sebenarnya ya, itu ada sekian volume ya, di sini berarti dari A-nya ke bawah, yang justru perlu ditimbun gitu ya, perlu diisi. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah biasanya nanti Anda bikin beberapa section gitu. Section-section yang, contohnya ini adalah section yang, sebentar, kursor saya hilang, oke. Jadi, section-section yang kalau ini nih, yang F aja, ini paling, menggambarkan yang ini ya. Jadi ada section yang harus di-cut di sini, tapi ada section yang harus di-fill. Jadi Anda punya section yang benar-benar di sini rata nih, tengah-tengahnya rata. Karena di sini udah di-fill, yang di sini udah di-cut. Terus Anda pengen ngerata yang ini juga, ini berarti di-cut semua. Anda bagi 2, bagian ini dan bagian ini misalnya. Lalu Anda pengen bikin yang ratanya seperti ini, Anda pengen naikin, nah berarti Anda harus nge-fill segini banyak gitu, dan lain sebagainya. Jadi intinya semua yang Anda lakukan cut and fill ini adalah untuk membuat tempatnya menjadi rata gitu. Ini yang paling simpel sih kalau misalnya dia diratakan dengan nih, level yang paling tingginya, kira-kira kayak gitu. Nah, caranya lagi-lagi sebenarnya kan konsepnya tadi itu ya, luas alas dikali dengan tinggi gitu. Nah, luas alasnya karena luas, kita bisa bayangin ya penampangnya misalnya ini, luas penampang yang ini, itu kan bisa aja berbeda dengan luas penampang yang kita bayangkan ada di sini gitu ya. Nah, di belakang lah, ini putus-putus gitu. Nah, untuk itu Anda bisa melakukan perhitungan A1 dengan perhitungan A2 gitu ya. Jadi luas A1 berapa, luas A2 berapa, dibagi 2 dikalikan dengan D. Nah, D-nya ini kan sama kan jaraknya gitu. Udah gitu aja kira-kira. Nah, itu kalau dengan cara cross section. Lalu ini sama juga gitu ya, ini sebenarnya, hampir sama persis dengan yang tadi. Pokoknya apapun itu bentuknya, itu kita bisa bilang sebagai prismoids gitu ya. Jadi prismoids tuh ya sebenarnya prisma, nah tapi, luasan-luasan ini, luasan si, alas dan tutupnya lah kira-kira bisa dibilang, itu bisa bentuknya gimana aja, nah tapi sebisa mungkin dia itu punya D pokoknya harus sama nih ya. D ini ya, semuanya itu harus sama jarak-jaraknya. Untuk apa? Ya untuk memudahkan perhitungan sebenarnya. Bayangin kalau D-nya beda-beda lagi, nah itu berantakan. Jadi intinya luas ini berapa dan luas ini berapa gitu kan, dibagi 2 gitu kan, habis itu dikalikan dengan D, sama aja sih sebenarnya kayak tadi juga gitu ya. Luas ini atau tadi kan itu kan, nih luas A, luas B bagi 2 kali D, sama aja ini cuma ditukar-tukar gitu.